Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu materi resensi. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2017, sedangkan peta konsep dalam materi kali ini ada 4. Yang pertama adalah 3.16 membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. 4.16 menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. 3.17 menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda. Dan 4.17 mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerpen atau novel yang dibaca. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, maka ada satu pengantar yang perlu untuk teman-teman ketahui. Apa sih keuntungan meresensi? Baik, jawabannya adalah sebagai pembaca yang apresiatif. Menjadi pembaca apresiatif ini merupakan langkah sederhana untuk memposisikan sebuah karya yang bernilai relatif. Langkah mengapresiasi dengan cara menyadari keberadaan seni dan budaya, meresensi karya dan menikmatinya sesuai dengan cara dari penikmat itu sendiri. Lalu akhirnya apapun karya yang dibaca atau didengar, bahkan dilihat, ini akan bernilai bagi penikmatnya. Baik, kita masuk ke sub materi yang pertama, yaitu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah memahami isi dan sistematika resensi. Teman-teman, proses membaca dan menghayati itu sebenarnya adalah langkah utama dalam menyusun resensi. Nah, kemudian kita akan mencoba melanjutkan dengan fokus meresensi. Lalu fokusnya pada aspek apa saja? Ya, bisa yang pertama yaitu kualitas isinya dulu yang kita fokuskan. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan dari buku yang akan kita resensi atau objek yang akan kita resensi. Kemudian muncullah unsur-unsur yang terkandung di dalamnya serta bahasa yang digunakan. Nah, ini juga kita bisa fokuskan. Bahkan yang keempat, kita juga bisa memfokuskan pada bagaimana nanti kebermanfaatan buku tersebut atau objek tersebut bagi penikmatnya. Nah, setelah fokus-fokus ini kita ketahui, maka langkah selanjutnya adalah menyusun sebuah resensi dengan paham sistematikanya. Ya, sistematika yang pertama dari judul resensi, kemudian identitas bukunya seperti apa, kemudian pendahuluannya yang berisi identitas pengarang dan tujuan kepengarangan, kemudian inti atau isi resensi juga disampaikan. Nah, baru fokus pada keunggulan dan kekurangan karya atau dari objek tersebut ya. Yang terakhir adalah ditutup. Nah, di sini ada satu contoh serta pembahasan ya. Ada contoh resensi ya, yang berjudul Valentino Rossi Sang Juara dan juga teknik bermain gitar. Nah, ini tentu adalah satu objek berupa buku ya. Kemudian identitasnya juga teman-teman dapat baca di sana ya. Kalau kita analisis ya unsur dan sistematika resensi itu, maka ada judul, identitas, pendahuluan, isi resensi, keunggulan buku, kekurangan buku, dan penutup. Ya, yang pertama adalah kita fokus ke judul resensi ya, sudah ditampilkan di sana. Kemudian identitas resensi juga sudah ada di sana, teman-teman. Ya, pendahuluannya juga sudah disampaikan di sana, isi resensi, ya tinggal keunggulan dan kekurangan buku yang belum ditampilkan, serta penutupnya. Nah, jadi ini adalah aspek atau sistematika caranya ya, dalam mengidentifikasi hasil resensi dari buku Valentino Rossi. Nah, yang kedua juga sama, bahwa untuk mencari unsur sistematikanya juga sama. Nah, jawabannya bisa teman-teman baca sendiri. Sepenuhnya saya berikan contoh agar teman-teman mengetahui hasil resensi itu seperti apa. Ya, dari judul, identitas, pendahuluannya juga, isi resensi, keunggulan buku, kekurangan buku, penutupnya juga ada, serta tanggapan isi resensi. Ya, jadi misalnya judul cukup menarik, buku ini juga sangat baik untuk pembaca yang ingin menguasai alat musik yaitu gitar.
Nah, ini adalah contoh ya utuh mengenai hasil resensi dari objek tertentu ya, dalam hal ini adalah buku. Yang kedua yaitu membandingkan isi teks resensi ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa sering meresensi berbagai karya ya ini akan menambah wawasan untuk mengapresiasi. Jadi jiwa apresiasi itu pasti ada ya, bahkan dapat pula memberikan rekomendasi berdasarkan perspektifnya atau sudut pandangnya begitu. Nah, ini adalah keuntungan dari sering meresensi. Kita bisa membandingkan nanti hasil-hasil resensi atau bahkan kita bisa memberikan satu wawasan perspektif begitu. Warna orange dan warna hijau ya, ini adalah dua karya pertama dan karya kedua. Kita akan coba bandingkan. Nah, apa yang dibandingkan tentu kita harus tahu konsepnya dulu. Ya, kita akan bandingkan kualitas isinya, unsur yang terkandung dan bahasanya, penampilannya, bahkan kebermanfaatan bagi penikmat seperti apa. Ya. Kemudian kita juga susun berdasarkan unsur sistematika resensinya. Ya, jadi kedua objek ini benar-benar kita analisis, kita resensi mengikuti kaidahnya ya. Kemudian tentu setelah kaidah ini terpenuhi, setelah analisis ini dapat ya, maka tentu pembuat resensi bisa memberikan rekomendasi yang tepat ya sesuai dengan perspektifnya agar pembaca ya penikmat resensi tentunya ini juga memperoleh satu bekal informasi begitu. Baik, ini juga ada contoh di sini. Ada judul buku Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang dan judul buku juga Istanbul, Kenangan Sebuah Kota. Nah, teman-teman bisa baca dan pahami ya kedua buku ini. Maka ketika diresensi jadinya teks 1, teks 2 ya identitasnya seperti ini. Ya, dapat teman-teman baca dan pahami. Nah, isi resensinya silahkan dicari sendiri ya, isi resensi dari judul buku pertama dan judul buku kedua ini apa. Nah, keunggulan buku sudah saya sampaikan bahwa buku Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang ini wajib dimiliki oleh siapapun, terutama para pelajar yang ingin mengasah kemampuan menulisnya. Isi bacaan yang disajikan mudah dipahami dan disertai teknik-teknik dalam aktivitas menulis. Nah, ini adalah nilai jualnya atau kelebihannya dari judul buku yang pertama. Nah, nanti keunggulan buku yang kedua silahkan dicari sendiri ya, termasuk kekurangan dan penutupnya. Nah, setelah semuanya sudah ditemukan, maka berikan tanggapan atau komentar yang tepat. Kita masuk ke sub materi yang kedua, yaitu menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengidentifikasi identitas buku yang diresensi. Ya, tujuannya adalah untuk mengecek ulang kelengkapan dari hasil resensi buku. Ya, kemudian poin pentingnya agar teman-teman ketahui bahwa nilai jual berupa kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi. Nah, itu adalah hasil-hasil dalam meresensi. Ya, jadi kita bisa memfokuskan pada nilai jual berupa kelebihannya, kekurangannya, serta rekomendasinya apa. Nah, hal ini adalah memungkinkan aspek lain muncul juga, ya, selain unsur-unsur resensi. Jadi barangkali ada keterkaitan buku tersebut tentang sesuatu hal. Nah, ini adalah manfaatnya kita mengidentifikasi dari hasil resensi. Nah, contohnya adalah petualangan bocah di zaman Jepang. Ya, kalau kita baca pahami secara menyeluruh, maka kita bisa meresensi buku tersebut. Yang pertama adalah identitasnya ini. Ya, ringkasan isi bukunya seperti apa? Nah, ini termasuk tugas ya, silahkan dicari sendiri ringkasan isi bukunya untuk mengetahui pula keunggulan buku dan kelemahan buku. Ya, kemudian rekomendasi yang dapat diberikan dari penulis ya tentang buku Petualangan Bocah di Zaman Jepang, maka membaca novel ini akan mengingatkan kembali pada peristiwa penjajahan zaman Jepang di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya. Kosakata dan lagu-lagu Jepang yang disajikan menambah hidup suasana zaman pendudukan Jepang saat di Indonesia. Nah, dengan mengetahui rekomendasi ini atau dengan membagi rekomendasi ini, maka nanti pembaca hasil resensi juga punya satu informasi, satu bekal ya, untuk barangkali ingin mengikuti, ya, ingin menikmati pula dari karya tersebut.
Untuk topik yang kedua, yaitu mengungkapkan isi informasi buku yang diresensi. Yang sering sekali diresensi ini adalah novel, cerpen, film, drama, lagu, buku ilmu pengetahuan, lukisan, dan lain-lain ya, dan masih banyak lagi karya-karya yang lain. Nah, kita akan mencoba untuk mengungkapkan isi informasi buku yang telah diresensi ya. Ya, contohnya novel, cerpen. Nah, ini bisa menitik beratkan pada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian film, drama, lagu, ya ini bisa diungkapkan isi informasinya dari perannya, lirik, pentas, sutradara barangkali ya. Kemudian buku ilmu pengetahuan, lukisan, dan lain-lain, ya ini kita bisa mendapatkan satu ilmu baru. Barangkali juga membahas mengenai komposisi warna, keaslian lukisan, ya perpaduan warna juga barangkali ya, dan lain-lain. Nah, contohnya ini ada satu contoh yang perlu kita pahami ya. Contoh yang kiri dan contoh yang kanan ya. Untuk contoh yang kiri kita baca secara menyeluruh, maka kita akan mendapatkan satu informasi yang diperoleh, yakni berupa sajian topik dan tema yang bervariasi dalam kumpulan cerita pendek cerita cinta Indonesia. Ya, kemudian kita juga memperoleh hasil resensi ini berupa evaluasi keseluruhan cerpen. Nah, itu adalah cara mengungkapkannya. Ya. Berikutnya yang kedua, ada resensi pula. Setelah kita baca secara menyeluruh dan memahaminya, maka hasil resensi ini adalah mengungkapkan isi dan kelebihan dari sebuah album lagu ya. Kemudian setiap lagu di album tersebut mempunyai warna sendiri, dan juga membahas mengenai evaluasi secara umum. Nah, ini adalah contoh hasil pengungkapan isi karya yang telah diresensi. Nah, teman-teman dapat baca dan pahami secara menyeluruh ya di buku ajar Anda masing-masing, atau membaca di sini dengan cara pause video ini terlebih dahulu tentunya. Nah, ini juga ada tugas yang menyertai teman-teman. Yang pertama adalah tugas meresensi satu novel ya yang berjudul Laila Majnun. Nah, ini adalah identitasnya. Kemudian ini adalah isi resensinya ya. Nah, kalau teman-teman pahami juga berdasarkan informasi tersebut, tentu kita dapat menjawab pernyataan ya untuk mengisi sesuai atau tidak sesuai. Yang pertama adalah dilengkapi ilustrasi-ilustrasi menarik, ya sesuai. Kemudian banyak diwarnai kisah cinta yang romantik, ya ini juga sesuai. Untuk yang pernyataan yang lain silahkan dijawab sendiri dan ditemukan sendiri. Baik teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.